Kita pindah ke pertanyaan nomor 2. Tapi sekarang kita balik. Kita akan persilahkan dulu Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk menyimak, dan saya ingatkan juga barangkali bisa disimak pertanyaannya. Saya akan bacakan. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun dalam kerangka Kebineka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang sudah sejak dahulu menjadi bagian dari cita-cita para pendiri bangsa. Sayangnya, saat ini kenyataan kadang-kadang berkata sebaliknya. Ada pelanggaran hak asasi yang dilakukan kelompok mayoritas atas minoritas, juga ada gejala sukuisme dalam pemerintahan daerah dan berbagai gejala lainnya yang telah nyata-nyata merusak semboyan dan cita-cita mengayomi Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Pertanyaannya adalah, mohon disimak, kerangka hukum apa yang akan Anda bangun? Kerangka hukum apa yang akan Anda bangun untuk memperkuat terbangunnya masyarakat yang berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Yakinkan kepada rakyat Indonesia saat ini, yakinkan pada rakyat Indonesia bagaimana Anda akan menjaga prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut dari pihak-pihak manapun yang ingin merusaknya. Yakinkan pada kami bahwa Anda akan tegas, tanpa pandang bulu, dalam berjuang dan melakukan penegakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia. 4 menit Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, saya serahkan untuk Anda. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman kita ini saya kira sudah final ya. Kita tidak sebetulnya kami sudah tidak ingin mengungkit-ungkit itu lagi, karena itu sudah final. Sehingga waktu kita mengangkat, saya berikan contoh konkret, waktu mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, yang sudah melalui sebuah seleksi dan promosi terbuka, baik kompetensi manajerialnya, kemudian manajemen leadership, manajemen administrasinya sudah dilalui semuanya. Kemudian ada yang memprotes dan demo agar lurah itu diganti karena agama mayoritas yang ada di kelurahan itu adalah berbeda dengan agama yang dianut oleh lurah itu. Saya sampaikan bahwa itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Sehingga sebetulnya saya tidak ingin berbicara mengenai hal itu lagi, karena juga banyak hal-hal yang contoh-contoh yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai hal itu, tetapi menurut saya itu sudah final dan sudah tidak perlu dibicarakan. Yang paling penting adalah dilaksanakan seperti yang tadi saya contohkan. Mungkin Pak JK silakan dilanjutkan. Pak Yusuf Kalla silakan, waktu masih ada 2 menit 35 Terima kasih. detik. Karena saudara moderator ingin keyakinan, kita itu hanya dapat seluruh rakyat Indonesia, Pak, yang keyakinan artinya itu hendak yakin kalau ada bukti. Kita bisa meyakinkan orang dengan pidato. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Jokowi, bahwa negara kita ini yang negara plural itu sangat meyakinkan. Semua agama, semua suku menjadi bahagian yang satu daripada negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kami percaya dan kami yakin akan melaksanakan itu. Tapi untuk lagi menekankan lagi keyakinan seluruh bangsa, kita tidak hanya bicara ide, kita bicara pelaksanaan. Pada saat banyak bagian negeri ini yang terjadi pecah belah, banyak negeri ini yang tidak meyakini ini, banyak negeri ini saling membunuh karena perbedaan agama, suku. Alhamdulillah, saya menyelesaikan banyak hal di Poso, di Ambon, di Aceh. Saya tidak berbicara tentang harapan, saya berbicara tentang keyakinan. Saya tidak bicara tentang pidato, tapi saya menceritakan bahwa itu yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini cukup karena meyakinkan kepada kita semua bahwa kami bukan hanya bicara, kami datang dari hati kami datang daripada pelaksanaan kami datang kepada kesungguhan bahwa bangsa ini harus bersatu, bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu, karena hanya kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi dengan persatuan itu. Kami percaya itu dan kami laksanakan itu.
percayalah bahwa kami tidak pernah bergeser daripada keyakinan itu. Terima kasih. Masih ada 1 menit Pak, masih mau ditambahkan? Cukup? Pak, silakan. Kita berikan tepuk tangan kalau itu.